Darurat. Saat ini kita berada di ruang diskusi lantai basement Gedung Thomas Aquinas. Ruang diskusi memiliki 3 pintu darurat untuk evakuasi. Apabila alarm tanda bahaya berbunyi, tetap tenang dan menunggu petugas mengevakuasi dan mengarahkan sampai pintu darurat. Mohon untuk tidak membawa beban berat dan melepas sepatu bertumit tinggi, serta jangan menggunakan lift. Setelah keluar dari gedung, terus ikuti petugas menuju titik kumpul. Apabila terjadi gempa, mohon tetap tenang dan perhatikan ruangan sekitar Anda. Berlindung di bawah meja atau kursi untuk melindungi kepala dan badan sampai gempa benar-benar berhenti dan jauhi daerah sekitar kaca. Apabila terjadi kebakaran, tetap tenang dan jangan panik. Tunggu petugas mengevakuasi dan mengarahkan sampai tangga darurat. Jika Anda berada di dekat alat pemadam api ringan atau APAR, segera gunakan, tarik tuas pengunci, dan arahkan ke sumber api. Saat ini tidak ada informasi fire drill. Apabila alarm tanda bahaya berbunyi, itu adalah keadaan yang sebenarnya. Tetap tenang, menunggu evakuasi dari petugas. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0274487711. Pesan ini dipersembahkan oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Yang terhormat Kepala LL Dikti Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta, Profesor Setiabudi Indartono MM PhD. Yang kami hormati Kepala Bagian Umum LL Dikti Wilayah 5, Bapak Tego Sudarto SEMM. Segenap tim Sumber Daya Perguruan Tinggi dan Humas LL Dikti Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengurus Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Atmajaya Yogyakarta, segenap guru besar, dekan, dan pimpinan unit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Ketua Departemen dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan segenap dosen Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik dan dosen Departemen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selamat siang dan selamat datang dalam acara penyerahan SK Guru Besar Dr. Insinyur Imam Basuki MT IPU ASEAN Ing dan Dr. Elizabeth Sundari SH M.Hum. Marilah kita awali acara pada siang ini dengan doa. Hadirin dimohon berdiri. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi yang menganut kepercayaan lain, mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai langkah kami. Pada hari yang berbahagia ini, kami berkumpul dalam semangat persaudaraan dan cinta kasih untuk bersama-sama melaksanakan acara penyerahan SK Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Dr. Insinyur Imam Basuki MT IPU ASEAN Ing dan Dr. Elizabeth Sundari SH M.Hum. Bapa yang Maha Bijaksana, berkatilah beliau yang menerima amanah ini, agar senantiasa Engkau bimbing dalam kebijaksanaan dan ketulusan hati, menjadi teladan dalam ilmu pengetahuan, serta menjadi terang bagi sesama. Kami juga mohonkan berkat-Mu untuk seluruh pimpinan, baik dari LL Dikti maupun segenap sivitas akademika Universitas Atmajaya Yogyakarta, agar Engkau satukan hati kami dalam semangat pelayanan, membangun dunia pendidikan yang bermartabat dan berlandaskan kasih-Mu. Akhirnya ya Bapa, semoga seluruh rangkaian ini berjalan dengan lancar, menjadi ucapan syukur kami atas karya-Mu yang agung, dan semakin menguatkan iman kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Segala pujian, hormat, dan syukur kami haturkan kepadamu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hadirin tetap berdiri, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
menyanyikan himne Universitas Atmajaya Yogyakarta. Disilakan duduk kembali. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia nomor 44748/M KPT.KP/2025 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atas nama Dr. Insinyur Imam Basuki, MT IPU ASEAN Eng, dan nomor 1604/M KPT.KP/2026 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atas nama Dr. Elizabeth Sundari SH.M.Hum oleh Ibu Meita Kristiani Esos selaku tim kerja sumber daya perguruan tinggi LL Dikti Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta. Disilakan. Mohon izin Bapak Ibu membacakan surat keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tentang kenaikan jabatan akademik atau fungsional dosen
Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia nomor 44748 garis miring M garis miring KPT titik KP garis miring 2025 tentang kenaikan jabatan akademik atau fungsional dosen dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 nomor 4879 garis miring LL5 garis miring DT.04.01 garis miring 2025 tanggal 9 Oktober tahun 2025 memutuskan menetapkan ke-1 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 nama Imam Basuki NUPTK 07 387 44 645 130122 tempat tanggal lahir Purworejo 6 April 1966 pendidikan tertinggi S3 pangkat penyetaraan pembina 4A golongan ruang TMT jabatan TMT lektor kepala 1 Juli 2005 unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 pada Universitas Atmajaya Yogyakarta dinaikkan jabatannya menjadi profesor atau guru besar dalam ranting ilmu atau kepakaran ilmu transportasi. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan, tembusan 1 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikti-Saintek, 2 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5, 3 Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2025, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Brian Yuliarto. SK yang kedua, Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia nomor 1604 garis miring M garis miring KPT titik KP garis miring tahun 2026 tentang kenaikan jabatan akademik atau fungsional dosen dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 nomor 6503 garis miring LL5 garis miring DT.0401 garis miring 2025 tanggal 11 Desember 2025 memutuskan menetapkan ke-1 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 nama Elizabeth Sundari NUPTK 5039416422300133 tempat tanggal lahir Solo 7 Juli 1963 pendidikan tertinggi S3 pangkat penyetaraan golongan ruang TMT Pembina 4A 1 Januari 2012 Jabatan TMT Lektor Kepala 1 Agustus 2003 Unit Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 pada Universitas Atmajaya Yogyakarta dinaikkan jabatannya menjadi
profesor atau guru besar dalam ranting ilmu atau kepakaran sistem peradilan Indonesia. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Tembusan 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikti-Saintek. Kedua, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5. 3. Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2026, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Brian Yuliarto. Demikian pembacaan surat keputusan pada siang hari ini. Terima kasih. Penyerahan surat keputusan oleh Kepala LL Dikti Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Rektor. Dilanjutkan penyerahan SK dari Rektor kepada Dr. Insinyur Imam Basuki MT IPU ASEAN Inc. dan Dr. Elizabeth Sundari SH MHum. Kepada Kepala LL Dikti Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rektor dan Dr. Insinyur Imam Basuki MT IPU ASEAN Inc., Dr. Elizabeth Sundari SH MHum, disilakan. Sambutan Profesor Dr. Insinyur Imam Basuki MT IPU ASEAN Inc. Disilakan. Maaf bahwa kepayaan nanti bisa 3 kredit kalau nggak bawa. Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 5, Prof. Setiabudi Indartono, dan Bapak Rektor beserta jajarannya, kemudian juga Yayasan Selamat Riyadi yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kusmargono PhD dan jajarannya, para guru besar, para pimpinan fakultas dan staf unit pendukung, serta rekan-rekan dosen dan tenaga pendidikan yang saya hormati dan saya cintai. Ya,
Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan anugerah-Nya sehingga hari ini saya bisa menerima surat keputusan untuk guru besar ini. Ya, bagi saya pribadi ini adalah sebuah pencapaian bukan hanya tentang pencapaian tentang jabatan akademik, tetapi sebuah perjalanan panjang tentang kehidupan dan serta doa dan penyertaan Tuhan, di mana ini bukan kekuatan saya sendiri dan ini merupakan pencapaian setelah pengajuan yang kelima kalinya. Dan mungkin tadi sudah disebutkan, saya di lektor kepala mencapai 20,5 tahun lektor kepala. Baru saat ini bisa menerima surat keputusan tentang guru besar. Jadi ya makanya itu saya terharu. Dan perjalanan menuju titik ini tidak mudah. Saya pernah mengalami penolakan, baik itu diawali di jurnal dan sebagainya gitu ya. Dan di awal saya sudah merencanakan 3 tahun setelah saya mencapai S3, saya akan mengajukan guru besar. Tetapi ternyata pada saat itu peraturan berubah. Ya sudah, akhirnya saya lebih banyak menjadi dosen luar biasa di luar. Kemudian memang ada rasa kecewa dan lelah. Dan saya jadi bertanya, apakah saya bisa mencapai guru besar. Dan proses ini saya belajar bahwa kegagalan bukan akhir, tetapi bagian dari pembentukan diri saya. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada almarhum ya, Bapak Ibu saya akhirnya dia tahu saya mempunyai keinginan sebagai profesor dan selalu mendukung. Namun saya percaya mereka bahagia saat ini tahu bahwa anaknya sudah mencapai guru besar. Dan tepat hari ini 990 hari Bapak saya meninggalkan saya. Dan juga terima kasih untuk Bapak mertua juga yang selalu mendukung, walaupun saat ini juga tidak bisa menemani karena sudah dipanggil Tuhan. Dan terima kasih untuk ibu mertua saya yang tidak pernah terlambat untuk mendoakan saya. Demikian juga untuk anak-anak saya yang selalu memberi semangat. Dan secara khusus juga kepada istri saya. Dan memang benar bahwa di balik kesuksesan seorang laki-laki atau seseorang selalu ada orang dekat yang mendukungnya. Istri saya bukan hanya sebagai pendamping hidup, tetapi dia juga sebagai partner perjuangan sejak awal kami menikah, kemudian juga mengarungi bahtera rumah tangga dari bawah. Dan banyak tantangan dalam proses kehidupan. Dan dia selalu mendoakan saya, memberi kekuatan ke saya. Dan karena itu pencapaian ini bukan milik saya pribadi, tapi milik keluarga dan juga ya keluarga besar Atmajaya Yogyakarta. Kami juga mengucapkan terima kasih seluruh jajaran Universitas Atmajaya yang mendukung Fakultas Teknik, kemudian juga Departemen Teknik Sipil, program studi dan rekan dosen juga Tendik, terutama di akhir itu ada tenaga pendidikan Tendik Mbak Maya dan Mas Danu yang membantu menginputkan pencapaian gitu ya. Walaupun memang sudah kami persiapkan sejak saya ada di Pasca Sarjana, staf Pasca Sarjana membantu saya untuk waktu itu karena harus dengan fisik itu harus scan semuanya, akhirnya scan semuanya berapa ribu lembar karena 20 tahun itu mencarinya tidak mudah gitu ya.
Dan tentunya semua pihak yang membantu mendukung saya juga LL Dikti atas dukungan dan fasilitas di dalam prosesnya untuk pencapaian jabatan akademik ini. Dan secara khusus saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Suyoto. Ya, saya dan Prof. Suyoto kebetulan dari sebuah desa di Purworejo. Dan sebelum pandemi, Prof. Suyoto mengajak saya untuk dan kami mendapat hibah dari Dikti dengan Bundari dari Dekan FISIP, dan di situ keluarannya adalah Scopus gitu ya. Kita dapat hibah, tetapi dananya tidak turun karena pandemi. Akhirnya tahun berikutnya baru diperoleh gitu ya. Di situ saya belajar. Prof. Yoto membuat draft ini untuk jurnal Scopus. Loh kok mau koyong ini toh Pak? Saya bilang gitu. Karena saya sudah ditolak Scopus 4 kali. Dengan materi yang saya perbaiki dan sebagainya, saya pindah jurnal, ditolak gitu ya. Akhirnya setelah melalui proses ternyata kami bisa diterima dengan bergu dengan Prof. Suyoto. Akhirnya saya semangat dan saya mengambil naskah saya perbaiki, saya konsultasi dengan Prof. Suyoto, dan puji Tuhan akhirnya bisa lolos Scopus juga waktu itu. Jadi itu membuat saya jadi lebih semangat lagi. Yang pasti di dalam kehidupan tentunya ada suatu tantangan, penolakan, kegagalan, dan yang pasti juga disitulah saya merasa saya diuji. Saya harus kuat, saya harus bisa, bukan jatuh, tapi itu adalah sebuah proses di mana saya harus berani bangkit, saya harus berani mengatur diri saya sendiri, sehingga itu memberi kekuatan tersendiri bagi saya. Dan saya percaya hal ini memberikan, ini bukan sebuah akhir dari perjalanan saya. Dan saya yakin bahwa kontribusi saya sebagai akademisi bagi masyarakat, bagi gereja dan juga institusi yang saya cintai ini, itu baru adalah awal perjalanan ini. Dan yang pasti tidak ada perjuangan yang sia-sia ketika kita menjalani dengan ketulusan dan iman. Dan akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan saya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kesehatan pada kita semua, kekuatan dan kerendahan hati kita untuk sesama. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sambutan Profesor Dr. Elizabeth Sundari SHM Hum. Disilakan. Selamat siang untuk semuanya. Saya juga ndredeg ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 5 DIY, Profesor Setyo Budi Indarto MM. Kemudian yang saya hormati para pengurus Yayasan Selamat Riyadi, juga Bapak Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta beserta jajarannya, kemudian para suhu, guru besar Universitas Atmajaya Yogyakarta yang saya hormati, serta para pimpinan fakultas, para dekan se-Universitas Atmajaya Yogyakarta, rekan-rekan dosen, rekan-rekan tendik, dan semua yang hadir di sini. Perkenankan pada kesempatan ini, pertama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang sudah memperkenankan saya dengan perjuangan saya yang idem Pak
Imam Basuki tadi. Lama banget gitu, baru Tuhan memperkenankan saya untuk bisa meraih guru besar saya pada tahun 2026 setelah berjuang mulai dari saya jadi kaprodi di Pasca bersama Pak Imam juga gitu. Dan tentu saja saya juga mengucapkan terima kasih atas capaian saya hingga pada hari ini, terutama bagi para pimpinan universitas, baik rektorat dan juga fakultas yang sudah membantu saya, termasuk juga SAU yang sudah membantu saya hingga proses ini bisa berjalan dengan lancar. Tanpa dukungan dari Bapak Ibu pengurus pimpinan universitas, semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. Juga kepada pimpinan fakultas, terutama dekan saya tercantik, tercantas yang selalu mendorong saya, ayo toh Bu, mbok guru besar gitu. Iya gitu, tapi ya saya hanya berbekal ora et labora Bu, jadi ya bekerja dan berusaha saja semampu kita. Akhirnya Tuhan memperkenankan saya untuk bisa mencapai pada hari ini. Terima kasih Ibu Dekan dan juga tentu saja teman-teman semua, baik yang senior-senior maupun yang junior, atas pemberian semangatnya, atas ya segalanya deh. Ada yang Bu, Mbak aku diajari mendele Bu, ya, kayak gitu, dan semuanya sehingga saya juga bisa mencapai apa yang bisa saya capai hari ini. Itulah yang hendaknya memang dicapai oleh dosen begitu. Baik itu untuk mungkin kepuasan kita maupun juga sumbangan kepada institusi kita terutama. Kita juga terima kasih atas dorongan dan juga bantuan dari LL Dikti yang sudah membantu kelancaran proses pengajuan guru besar saya begitu. Dan saya pada kesempatan ini hanya bisa kalau boleh mengajak juga kepada yang mungkin harus menjadi guru besar begitu. Mari kita mencoba semangat itu kita tumbuhkan, ora et labora. Pokoknya kalau usaha kita baik, serius, pasti kok Tuhan itu mengabulkan doa kita. Dan semoga saya juga didoakan, semoga saya jadi guru besar itu kemudian tidak menjadi sombong atau apa, tapi mari kita mencoba untuk saling menyemangati, saling membantu, bangkit bersama satu dengan yang lain untuk kemajuan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya mohon maaf apabila di dalam sambutan ini kurang berkenan atau ada salah kata yang menyinggung atau kurang baik, dan saya kira sekian sambutan dari saya. Terima kasih, berkah dalam. Sambutan Rektor kepada Dr. Gregorius Rinur Hartanto, SHLLM, disilahkan. Yang kami hormati dan kami muliakan, Kepala LL Dikti Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta, Profesor Setiabudi Intartono, MM, PhD, Kepala Bagian Umum LL Dikti Wilayah 5, Bapak Dr. Andes Tego, MM, Sekretaris Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta, Bapak Kus Margono, PhD, segenap Wakil Rektor, para dekan, dan juga Ketua SAU Universitas, segenap guru besar, segenap dosen, tendik, dan tentu juga para kepala kantor yang ada di lingkungan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan berkah dalam.
puji syukur patut kita haturkan kehadirat yang Maha Kuasa di hari yang terik ini ya. Kita mendapatkan kesejukan ya, karena kita baru saja menyaksikan penyerahan 2 SK guru besar, 1 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil, yang kedua dari Fakultas Hukum Prodi Hukum. Tentu ini menambah jumlah guru besar di Atmajaya. Harusnya Pak Imam itu menjadi guru besar yang ke-25 dan Bundari yang ke-26. Namun sayang guru besar Teknik Sipil 1 harus berpulang cepat ya, menghadap Sang Pencipta, maka sekarang jumlah guru besar di Atmajaya menjadi 25 ya, tidak 26. Mudah-mudahan nanti ada calon-calon guru besar baru termasuk dalam proses yang terakhir pengajuan ini. Ada beberapa kayaknya, dan ada yang berkasnya itu bolak-balik sampai saya asal nanda tangani, ini belum tembus juga ini ya. Ini belum tembus juga. Mudah-mudahan nanti tembus sehingga menambah jumlah guru besar di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Terima kasih LL Dikti 5 di bawah komando beliaunya Prof. Tia ini. Tadi pagi kami ketemu ya, podo tanda tangan nih gitu ya di Grand Rohan. Ketemu lagi siang ini ya. Memang kayaknya kita ditakdirkan untuk berdekatan terus gitu ya. Dan memang selama ini LL Dikti tidak bosan-bosannya selalu mendampingi Universitas Atmajaya Yogyakarta, termasuk menyelesaikan berbagai persoalan. Baik itu khususnya tenaga-tenaga pendidik atau dosen yang bermasalah. Ya, kami pasti selalu dikontak dan kami juga pasti selalu telepon. Bahkan tengah malam pernah Prof. Tia saat telepon tidak diangkat, saya WA. Selang sebentar beliau baru menjawab, waduh saya kelewatan baru membaca WA Pak Rektor. Wonten dawuh, wah kualat ini saya. Sudah besok saja Pak, pagi-pagi saya telepon, pagi-pagi saya telepon. Ya. So, kami butuh dukungan ini. Siap, pokoknya kami bantu. Lega saya ya. Ini hubungan ini mudah-mudahan terus bisa berjalan dengan baik. Menjadi guru besar pasti menjadi satu tantangan tersendiri, terutama bagi saya manggilnya sekarang harus Prof. Imam. Wah. Padahal kalau ketemu di Superindo atau di mana, Pak Imam. Wah. Sekarang harus Prof. Imam. Wah. Bu Sundari juga sama. Saya biasa manggil dia, Miss Kisprom gitu ya. Kok iso Kisprom? Banyak orang begitu ya. Sundari. Sun itu Kis ya, Dari itu From. Kisprom gitu ya. Ya, itu nama populernya di Fakultas Hukum Prof. Ya, itu ya. Bu Sundari ini ya. Nah, sekarang saya kalau ketemu harus pagi Bu Prof. Ya, ini hanya sekedar intermezzo ya. Dan saya banyak sekali kalau ketemu guru besar di sini ya, karena dulu kenalnya nama ya saya panggil namanya aja. Dan rata-rata tidak marah ya. Ya saja Bapak dan Ibu itu sudah sopan loh ya. Kalau di negara maju bahkan hanya dipanggil namanya, dijangkar ya. Prof ya, kita panggil profesor itu ya. Tapi tentu kita beda, kita punya tradisi, kita punya sopan santun atau tata krama. Nah, kami berharap 2 guru besar ini mengikuti guru besar yang lain yang akan menjadi lokomotif bagi pergerakan dan dinamika, terutama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di prodinya masing-masing. Apalagi Pak Imam menjadi guru besar di bidang transportasi ya. Nah, harapannya muncul ide-ide yang brilian untuk memperbaiki transportasi di daerah istimewa Yogyakarta. Demikian juga dengan Bu Kisprom ini ya. Guru besar di bidang sistem peradilan. Nah, mudah-mudahan semakin bisa membaik sistem peradilan di Indonesia, baik di bidang peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Saya rasa itu yang dapat kami aturkan, dan sekali lagi selamat untuk Pak Imam dan Bu Sundari yang sekarang boleh menambahkan di depan namanya gelar profesor. Dan tentu sekali lagi terima kasih Prof. Tia atas pendampingan dan pembinaannya bagi Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan tentu juga Yayasan Slamet Riyadi yang selama ini
mendukung ya masukan-masukan dan ide-ide dari universitas. Yayasan seringkali hanya mendorong dan terus mendorong, dan tentu yang paling pokok mendanai. Itu penting. Tanpa itu semua tidak mungkin. Akhir kata, selamat untuk kita semua, keluarga besar Universitas Atmajaya Yogyakarta, terlebih Prodi Teknik Sipil dan Prodi Hukum. Izinkan saya mengakhiri sambutan saya tentu dengan pantun khas saya. Karena Bu Ike, Kepala Kantor Humas, sudah senyum-senyum kalau sudah begini. Ya. Jalan-jalan ke pasar Demangan. Maksud hati membeli ikan sepat dan ikan gabus. Namun sayang yang dijual kebanyakan ikan lele. Sambutan saya cukupkan sekian, makin cepat, makin bagus, agar tidak bertele-tele. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Sambutan Sekretaris Pengurus Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta kepada Insinyur Ambrosius Kusmargono PSD disilahkan. Saya membaca karena mewakili. Yang saya hormati dan muliakan Kepala LL-Dikti Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta, Profesor Setiabudi Indartono MM PSD, Kepala Bagian Umum, Pak Tego beserta seluruh jajarannya, Rektor Pak Nur bersama para Wakil Rektor, pimpinan SAU dan para guru besar, para dekan dan seluruh pejabat struktural, khususnya Dekan Fakultas Hukum, Prof. Anita Kristiani, namanya sama tadi ya dengan Ibu, dan Dekan Fakultas Teknik Profesor Ade Lisantono, dan secara lebih khusus Profesor Sundari dan Prof. Imam Basuki. Saya mewakili Pak PM, tapi mungkin saya ingin cerita dulu, karena saya mengalami 5 guru besar pertama di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Tidak seperti sekarang Prof. Tia, dulu prosesnya masih ya seperti saya masih ingat dulu membawa berkasnya Prof. Yoyong itu ngadep Pak Sri Harto karena beliau reviewernya. Jadi 5 orang itu adalah mereka dulu bersepakat. Saya waktu itu dekan, kemudian wakil rektor 1, rektornya Prof. Almarhum Prof. Tibio Prabowo. Jadi yang pertama itu Prof. Endang dan Prof. Sukma, kemudian Prof. Yoyong dan Prof. Sas, lalu yang terakhir 5 itu adalah Prof. Suyoto. Jadi beliau 5 orang itu adalah kaprodi waktu itu. Saya masih ingat mereka dulu pokoknya bersepakat semua kaprodi harus jadi guru besar gitu. Dan ternyata terjadi 5 guru besar itu, 5 orang kaprodi itu menjadi guru besar. Saya masih ingat komentarnya Prof. Tibio Prabowo ketika penyerahan SK-nya Prof. Suyoto gitu. Pak Gus, guru besarnya sing di, ya itu, isih cilik gitu. Saya masih ingat, masih di ruang rapatnya di atas ini. Jadi ya, juga para tendik, seluruh sivitas akademika Universitas Atmajaya Yogyakarta, mewakili Ketua Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta, Prof. BM Purwanto yang tidak dapat hadir, mohon maaf Prof. Tia, beliau tadi mengirim WA, mohonkan maaf pada Pak Kalem gitu. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Tia dan seluruh jajaran LL-Dikti 5 yang telah berperan luar biasa pada seluruh proses pengajuan guru besar Ibu Sundari dan Pak Imam Basuki.
Yang kedua, kami ucapkan selamat kepada guru besar baru UAJY yang ke-24 dan ke-25 jadinya ya, Prof. Sundari dan Prof. Imam Basuki. Semoga jabatan akademik tertinggi ini dapat memberikan manfaat kepada Ibu dan Bapak dan tentu bagi UAJY. Secara khusus pada Prodi Ilmu Hukum dan Teknik Sipil. Semoga pencapaian tertinggi ini juga akan menambah baik portofolio kedua program studi bagi UAJY. Bukan sekedar memperbaiki revenue semata, melainkan juga bagi perkembangan ilmu hukum dan keteknik sipilan agar semakin bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini yang alinea yang kedua ini saya kira kalau saya yang menyampaikan itu jadi agak wagu gitu. Karena saya dulu mantan dosen PTS gitu di Atmajaya ini. Ini betul-betul kalau disampaikan Pak PM itu jauh lebih pas karena beliau sendiri adalah dosen di PTNBH. PTS selama ini berkontribusi sangat besar dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat. Keberlanjutan PTS perlu dijaga dan dikembangkan. Keberlanjutan PTS ditentukan oleh dua hal penting, yaitu kecukupan dan kualifikasi dosen, serta jumlah mahasiswa. Pemerintah harus membuat regulasi dan mengimplementasikan regulasi yang menjamin PTS mampu memenuhi kecukupan dan kualifikasi dosen dan jumlah mahasiswa. Nah, ini saya itu jadi tidak enak karena bukan dosen PTNBH. Selama ini PTNBH dan PTN secara agresif menambah jumlah mahasiswa yang berdampak negatif pada keberlanjutan PTS. Semoga LLDT 5 melalui Prof. Tiani luar biasa. Saya terus terang baru pertama di pidato mewakili Yayasan Selamat Riyadi, tapi kalau mewakili Stikes sering ketemu ya Prof. Stikes Panti Rapih. Semoga LLDT 5 dapat semakin membantu keberlanjutan PTS di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya yakin tadi Prof. Tia bisik-bisik saya tanya, Prof ini guru besarnya sudah berapa 200 sekian. Prof. Tia punya mimpi bahwa nanti sampai akhir jabatan beliau itu akan ada 400-an guru besar luar biasa. Selalu menyampaikan kepada saat tiap pertemuan dengan PTS begitu sangat mendorong. Saya yakin Prof. Tia akan dapat membantu seluruh PTS di lingkungan LLDT 5. Matur nuwun, sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan kepada Ibu Bapak. Matur nuwun. Terima kasih. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Profesor Setiabudi Indartono MM PSD disilakan. Kelihatannya kok tegang semuanya. Jangan-jangan belum makan siang ini ya. Baik, yang kami hormati pimpinan Yayasan Selamat Riyadi, Pak Rektor dan seluruh jajaran yang berbahagia, dua profesor kita yang baru, yang tadi kelihatannya ndredeg semuanya. Tapi paling tidak punya pengalaman ndredeg lah, kalau di kelas kan nggak ndredeg begitu ya. Atau mungkin biasanya kalau di kelas membuat mahasiswa ndredeg begitu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa pada siang yang kalau di luar lumayan panas begitu ya. Nah, di sini sejuk, tadi Pak Rektor menyampaikan karena hari ini sejuk, di ruang ini ada 2 SK yang diberikan di UAJY ini. Nah, mudah-mudahan tidak berhenti sampai yang ke-25 saja. Ya.
saya sangat berharap ini potensi ini akan berlanjut ya ke depan. Pertama kali saya ingin mengucapkan selamat kepada Prof. Sundari dan Prof. Basuki. Ini kebetulan sama-sama saya S1-nya juga teknik sipil, Prof. Iya, tapi teknik sipil yang murtad katanya. Saya teknik sipil S1, nah S2-nya Krismon pada waktu itu 97-98. Ya mungkin Bapak Ibu masih ingat di Janti itu flyovernya itu belum jadi, hanya yang tengah itu ya besar sampai Lumuten. Saya ingat Lumutennya. Jadi tidak ada proyek-proyek yang berjalan pada waktu itu, sehingga saya minta izin kepada bapak saya untuk sekolah lagi. Saya muter lagi di UGM, gitu ya. Semuanya sudah tutup. Karena waktu itu saya wisuda S1 bulan Agustus, biasanya penerimaan S2 sekitar Agustus September begitu ya. Saya muter sudah tutup, yang masih buka S2 hanya MM. Akhirnya saya mampir di situ, yang penting daftar. Nah, saya akhirnya jadi mahasiswanya Pak Hani Handoko, Prof BM dan seterusnya begitu. Ini favorit saya Pak Hani Handoko, ya. Karena setiap kali masuk ke kelas pasti ada saja yang dibully. Ada datang terlambat begitu. Mohon maaf, datang terlambat, masuk terlambat di kelas ya. Kenapa kok terlambat gitu ya? Motor saya rusak ini. Motor rusak kok digowo gitu. Ada saja ide-idenya untuk menyemangati teman-teman semuanya. Jadi guru besar saya kira bukan akhir ya dari perjalanan karir kita sebagai seorang akademisi. Ya. Justru kontemplasi saya begitu ya. Menjadi guru besar justru awal kita memaksimalkan seluruh kemampuan kita ya untuk meningkatkan tridharma perguruan tinggi kita. Ya. Kalau tadi di UAJY sudah ada 25 guru besar, ya. Per hari ini di LLDikti 5 dari 7.500 berapa? 50 ya Pak Kabak ya, 7.550 dosen, yang guru besar baru 261. Ya, kalau tadi disampaikan target saya tahun 2028 mudah-mudahan ya ini bisa sampai 400 ya guru besar. Saya kira make sense. Ini saya lihat catatan saya kalau dari UAJY ini, nah ini mulai ini. Nah, UAJY kalau catatan kami ada 106 yang sudah S3. Leres nggih Pak Rektor nggih? Salah sedikit nggak apa-apa lah gitu ya. Kemudian yang sudah lektor kepala ini sudah ada 62. Oke, artinya kalau 62 ini saya keliling menyerahkan SK itu ternyata cukup banyak yang guru besar baru itu lektor kepalanya tidak harus sampai 20 tahun, Prof. Ya, ada yang rata-rata yang muda-muda ini hanya 2 tahun. 2 tahun ya syarat untuk ke guru besar terpenuhi ternyata bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak harus menunggu 20 tahun, cukup 2 tahun saja. Ya. Nah, karena tahun kemarin ini memang ada semangat yang luar biasa. Tapi awal tahun banyak yang rodo gimana begitu ya. Nah, karena ada perubahan persyaratan seperti tadi disampaikan Prof Imam, ya memang dinamika kita luar biasa. Ya, kemarin di Permen 44 itu mudah sekali untuk jadi lektor kepala. Ya, untuk yang Bapak Ibu dosen S2 ya, itu cukup dengan Sinta 2 bisa maju ke lektor kepala. Ya, pada waktu itu ya. Nah, termasuk juga yang S3. Nah, ternyata sekarang tidak lagi semudah itu. Ya, termasuk guru besar yang awalnya cukup 1 skopusnya ya, ternyata sekarang harus 2 dan harus clear first author dan corresponding author. Ya. Nah, tadi ada yang WA saya, salah satu yang sedang mengusulkan ke guru besar dari UMY. Dia ngamuk-ngamuk karena dia dulu teman di Taiwan jadi ya. Dia berani ngamuk-ngamuk sama saya gitu ya. Gimana nih Pak Tia, saya sudah komunikasi dengan LLDikti katanya harus melampirkan korespondensi macam-macam. Nah gitu.
saya panas-panasi. Enggak cuma korespondensi, kwitansi bayarnya juga harus biar tambah stres dia. Gitu ya Mbak Ria ya. Ya, jadi dia, wah gimana ini saya ada berapa? Ada 18 Scopus yang repot kalau harus kumpulkan semuanya begitu. Nah kalau semuanya udah online kan korespondensi tinggal download saja, mudah. Ya tidak harus gresek-gresek gitu ya. Di dapur dulu ada cuilan publikasi kita misalnya begitu. Sekarang enak sekali tinggal download dikumpulkan jadi satu. Jadi mudah-mudahan dengan walaupun ada persyaratan yang nambah tapi secara mekanisme lebih simpel yang kita lakukan sekarang. Saya dulu itu ke lektor kepala Bapak Ibu, saya kebetulan lompat dari asisten ahli ke lektor kepala. Ya. Di awal saya menjadi kaprodi. Ya. Kemudian saya kaprodi 2 periode, di akhir saya menjadi kaprodi, saya mengajukan lagi ke guru besar. Ya, jadi ternyata rata-rata kalau di sini juga untuk yang ke guru besar rata-rata kaprodi ya. Berarti mungkin syarat ke guru besar kaprodi dulu Bapak Ibu. Nah ini saya kira luar biasa Bapak Ibu dari data-data yang ada di kami dan kita sangat berharap sejak tahun 2025 kemarin kita mencoba memotivasi seluruh Bapak Ibu dosen di LDT wilayah 5 yang tadi jumlahnya sekian banyak ya untuk bisa ke lektor kepala dan guru besar. Jika saja ini 62 lektor kepala di UAJY ini, boleh angkat tangan Bapak Ibu? Setelah itu boleh angkat kaki Bapak Ibu. Yang lektor kepala, ya paling tidak 2 tahun ya, lektor kepala 2 tahun. Kalau tidak salah UAJY cukup banyak yang ke lektor kepala dan dalam 2 tahun ini, ya Pak Rektor. Ya artinya 62, oke lah separohnya 30 lah ya, kira-kira yang 30 yang sudah lektor kepala lebih dari 2 tahun atau 3 tahun. Nah ini saya kira bisa dikesah Bapak Ibu. Karena salah satu tugas dari seorang guru besar, nah ini kalau 25 guru besar nanti diberikan tugas oleh Pak Rektor, ya, salah satu tugas guru besar adalah menyiapkan guru besar berikutnya. Nah nanti Bapak Ibu di BKD yang guru besar kan ada ya, tagihan itu. Nah monggo nanti dibagi 62, katakanlah separuh 30 ya, 30 dibagi jumlah guru besar yang ada 25, haming siji-siji Bapak Ibu. Ya, satu guru besar itu mensupervisi satu koleganya yang lain yang lektor kepala, gimana caranya agar bisa segera ke guru besar. Ya. Kalau 30 ini bisa tahun ini bisa diajukan luar biasa ini UAJY ini karena dari seluruh PTS kita, 100 PTS kita, paling banyak guru besar kalau tidak salah pada hari ini UAD. Ya, ada berapa? 41 ya. 49. Ya, 49 guru besar. UAD itu yang paling banyak. Nah, kalau tadi 30 ditambah dengan 25, wah bisa ngelewatin UAD ini. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Kelihatannya enggak ikhlas siapnya. Ya, kami akan selalu berusaha untuk mendorong ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya sampaikan bahwa kita punya target ambisius ya untuk meningkatkan jumlah prodi unggul yang cukup banyak. Kita awali dari para dosennya. Ya, kita perbanyak lektor kepala, kita perbanyak guru besar. Dan kami di LDT tidak tinggal diam Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya sekedar ayo Pak Rektor, tidak. Ya, salah satunya adalah kita punya program namanya nolisasi asisten ahli dan tenaga pengajar. Ya, jadi untuk ke asisten ahli Bapak Ibu yang tenaga pengajar dan juga ke lektor Bapak Ibu yang asisten ahli tidak perlu sampai ke Jakarta urusannya. Cukup tanda tangan saya. Ya. Nanti kalau dari UAJY saya merem tanda tangan. Nah, setuju Bapak Ibu? Kalau ini setuju, tapi diajukan. Ya. Kalau nggak diajukan saya nggak bisa tanda tangan. Ya. Monggo diajukan, di sister, dilengkapi. Ya. Saya sampaikan ke asesor-asesor untuk ke asisten ahli mbok rasah diangel-angel. Ya. Kalau ke asisten ahli diangel-angel, nanti pikirannya ke guru besar apalagi lebih angel lagi. Udahlah. Gitu ya. Kalau standar-standarnya sudah terlampaui begitu udah nggak usah di artikelnya nggak usah direview lagi karena kita bukan reviewer jurnal. Kita hanya mereview artikel-artikel yang masuk ya kira-kira sudah sesuai dengan persyaratan atau tidak. That's it. Ya.
Saya selalu mengingatkan itu Bapak Ibu sekalian, termasuk jika nanti Bapak Ibu ini kan sudah dalam proses pengajuan ya, ada beberapa teman-teman dosen yang WA saya, Pak Tia ini kok saya dinilai begini-begini, silahkan disampaikan ke saya, nanti saya teruskan ke teman-teman tim SDPT untuk bisa menyamakan persepsi antar satu asesor dengan asesor yang lainnya. Sekali lagi selamat untuk dua profesor kita. Saya lupa tadi mau membaca pantun mana ya. Kalau ikan lele biar Pak Rektor saja. Nah ini, membuka jangka, mengikat tali, membawa papan di pagi hari, siapkan LK sejak dini, monggo Bapak Ibu Dekan dan juga para Kaprodi. Nah. Saya ingin mengingatkan satu hal Bapak Ibu sekalian, ya, masalah integritas Bapak Ibu. Kita punya pengalaman luar biasa. Ya, ada banyak kampus yang shortcut untuk menghasilkan guru besar. Ya, mohon jangan ditiru. Ya, karena kemarin informasi dari Prof. Ari dari Ban PT itu bukan hanya sekedar guru besarnya yang dicabut, ya, tapi akreditasi perguruan tinggi diturunkan. Ya, saya yakin UAJ tidak ingin unggulnya diturunkan hanya sekedar terakreditasi. Karena sekarang hanya terakreditasi dan tidak terakreditasi. Mohon ini bisa dijaga dengan baik. Tadi pagi kami menandatangani kesepahaman MOU ya, LLDikti dengan Kementerian Hukum dan juga Pak Rektor tadi juga tanda tangan. Harapannya mohon nanti karya-karya Bapak Ibu dimaksimalkan. Ya, hak intelektual yang dari hasil tridharma Bapak Ibu diselamatkan. Ya, karena jangan sampai kemudian di kemudian hari ada yang menjiplak lah, ada yang mengkopas lah dan seterusnya. Nah, mohon ini agar bisa jadi perhatian kita semuanya. Saya yakin UAJ siap untuk menghidupkan ekosistem akademik kita yang lebih baik lagi. Sekali lagi kami sampaikan selamat untuk Profesor berdua, Profesor Elizabeth Sundari dan Profesor Imam Basuki. Nah, ini masih ada satu pantun lagi. Nah, ke pasaraya membeli beras, memakai nampan kemudian dicuci sampai bersih. Maafkan saya, ternyata pantun saya sampun telas. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian acara penyerahan surat keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen Profesor Dr. Insinyur Imam Basuki MT IPU ASEAN Inc. dan Profesor Dr. Elizabeth Sundari SHM HUM telah selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang tersedia di depan ruang diskusi ini. Selamat siang dan sampai jumpa.